udah hari Minggu aja nih Kak Sana. Gimana nih kabarnya seminggu ini? Puji Tuhan luar biasa sih. Kalau adik-adik semua gimana nih kabarnya? Iya, izin di rumah gimana? Pasti penuh sukacita selalu. Amin. Terus kita mau ngapain sih Kak? Seperti biasa, minggu ini kita akan ibadah online lagi. Wah. Pertama kita akan memuji Tuhan. Terus mendengarkan Firman Tuhan. Dan terakhir ada aktivitas. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Yuk Kak Sana yang pimpin ya. Oke, mari adik-adik Beni semua kita lipat tangan, kita tutup mata. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat segala kebaikan-Mu, buat segala kasih setia-Mu Tuhan. Hingga pada ini Tuhan kami kembali boleh bersama-sama Tuhan beribadah. Walaupun mungkin dalam keadaan yang memungkinkan untuk kami bertatap muka, tapi kami masih bisa merasakan kebaikan Tuhan, kebaikan Yesus dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kami akan memulai Tuhan setiap ibadah kami mau memuji, kami mau menyembah nama Tuhan. Biarlah Tuhan lebih lagi yang mengurapi setiap kami Bapa. Terpujilah nama-Mu hanya dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Jangan di rumah, kemarin hari Kamis kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Betul nggak Kak Asa? Betul Kak Ruth, Tuhan Yesus telah menang atas maut, lalu dia bangkit dan dia juga naik ke surga. Jadi kita semua harus tetap percaya dan bersukacita. Yuk sebelum itu kita angkat satu lagu pujian lagi, kita bernyanyi bersama-sama dengan penuh sukacita dan semangat ya. Yuk nyanyi yang semangat ya. Semoga semuanya tetap bersukacita ya. Nah, sebelum itu kakak mau nanya nih sama adik-adik Ejen di rumah. Pada ingat nggak cerita firman Tuhan minggu lalu? Oh,
betul, tentang Petrus yang disuruh mengembalakan domba-domba oleh Tuhan Yesus, Kak. Oh iya. Kalau yang sekarang pada penasaran nggak sih ya Kak ceritanya? Kita mau membahas apa nih? Nah, makanya jangan kelewatan ya. Setelah ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi Kita mau nyanyikan satu lagu dulu. Mari kita nyanyikan Bapa Engkau Baik. ini dengan sungguh-sungguh ya. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa-Ku cintakan. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa-Ku cintakan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa-Ku cintakan. Bapa-Ku cintakan. Ejen di rumah yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami sudah boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang berkati agar kami boleh mendengarkan dengan baik dan mengerti tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Agent, ketemu lagi sama Kak Kesha. Gimana? Udah siap belum nih untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah? Yuk kita mau sama-sama buka telinga kita lebar-lebar. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semuanya? Good. Nah Agent, hari Kamis kemarin kita sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, menang melawan maut, dan setelah 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk menguatkan iman mereka. Akhirnya tiba waktunya Tuhan untuk kembali ke surga, kembali kepada Bapa.
Nah, tapi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil, untuk menjadikan semua bangsa murid, membaptis mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan mengajar mereka tentang kebenaran. Dan Tuhan Yesus gak cuma kasih tugas, tapi Tuhan Yesus juga berjanji akan menyertai mereka sampai akhir zaman. Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kira-kira apa ya yang dilakukan para murid Tuhan Yesus? Penasaran ya? Kalau gitu, yuk kita sama-sama simak ceritanya. Ini dia. Para rasul menantikan Roh Kudus. Pada suatu hari ketika Tuhan Yesus sedang makan bersama-sama dengan murid-muridnya, Ia melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ untuk menantikan janji Bapa. Katanya kepada mereka, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Sesudah itu, terangkatlah Ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota Yerusalem, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan, serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, tadi kita sudah sama-sama simak ceritanya. Ternyata sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, selain Tuhan Yesus berpesan untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia, Tuhan Yesus juga berpesan kepada murid-muridnya untuk kembali ke Yerusalem. Nah, jadi Tuhan Yesus itu waktu terangkat ke surga itu di atas Bukit Zaitun. Nah, dari Bukit Zaitun ke Yerusalem itu kalau di Alkitab dijelaskan jaraknya itu seperjalanan Sabat jauhnya, atau kira-kira 1-1,5 kilometer. Kalau sekarang kita bisa naik mobil, bisa naik kendaraan, mungkin deket ya 1-1,5 kilometer. Tapi kalau zaman dulu lumayan juga, karena mereka cuma bisa jalan atau paling enggak, kalau nggak jalan naik keledai gitu ya. Jadi lumayan, tapi Tuhan berpesan supaya para murid-murid ini kembali ke Yerusalem. Buat apa sih Kak harus kembali ke Yerusalem? Nah, tadi kan Tuhan sebelum Tuhan naik ke surga menjanjikan bahwa Dia akan menyertai sampai akhir zaman. Nah, ternyata Tuhan juga menjanjikan sosok penolong dan penghibur, yaitu siapa? Roh Kudus. Nah, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk tinggal di Yerusalem untuk menantikan Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan mereka. Mereka harus menunggu selama 10 hari. Dan selama 10 hari itu mereka bertekun di dalam doa. Ke-11 murid, karena Yudas sudah gak ada ya, Yudas Iskariot sudah gak ada, jadi ke-11 murid bersama dengan ibunya Tuhan Yesus, Maria ibunya Tuhan Yesus, dan saudara-saudaranya Tuhan Yesus, anak-anaknya Maria juga ikut bersama-sama berdoa, bersehati, bertekun, menantikan janji Tuhan, yaitu Roh Kudus. Nah, seperti murid-murid yang menanti-nantikan Roh Kudus, kita juga harus selalu rindu supaya Roh Kudus bisa dicurahkan dalam kehidupan kita, karena kita perlu sekali Roh Kudus. Kita nggak bisa jalan sendiri tanpa Roh Kudus. Kita itu perlu tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus itu kalau zaman sekarang kayak GPS. Kita kalau mau ke suatu tempat yang kita nggak tahu tempatnya, kita butuh GPS, kita butuh maps untuk mengarahkan jalan kita. Nah, begitu juga fungsi Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita perlu Roh Kudus supaya kita nggak salah jalan, supaya kita tetap bisa berjalan di dalam
kehendak Tuhan. Kita perlu Roh Kudus yang terus ingatkan kita, ini salah, ini nggak benar, harusnya ke sini bukan ke sana. Ya, jadi kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus itu roh penolong dan penghibur. Ketika kita sedih, kita ingat kita nggak sendiri, kita punya Roh Kudus. Tuhan Yesus sangat baik ya. Ketika Tuhan Yesus harus kembali pulang kepada Bapanya di surga, Tuhan Yesus nggak meninggalkan murid-muridnya sendirian. Tuhan Yesus nggak meninggalkan kita sendirian, tapi Tuhan Yesus menjanjikan seorang penolong dan penghibur, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menolong kita, Roh Kudus yang akan menghibur kita ketika kita susah, ketika kita sedih, bahkan ketika kita senang. Roh Kudus juga berbahagia bersama-sama dengan kita. Makanya kita harus undang Roh Kudus itu masuk dalam hati kita dan menuntun kehidupan kita. Sama seperti murid-murid ya, mereka selama 10 hari menanti-nanti dengan pasti Kak Kesha yakin mereka menantikannya dengan sangat antusias. Mereka gak sabar menerima janji Tuhan itu, yaitu Roh Kudus. Nah, kita juga harus punya kerinduan yang sama murid-murid yang menanti-nantikan dengan tekun. Nah, kita bilang mereka bertekun dan bersehati. Mereka menantikan janji Tuhan, yaitu Roh Kudus. Nah, kalau dulu para murid harus menunggu 10 hari untuk menerima curahan Roh Kudus, sekarang Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Tinggal kita mau nggak undang Roh Kudus untuk masuk dalam hati kita, masuk dalam hidup kita, menjadi penuntun dalam hidup kita. Karena Roh Kudus itu bukan pribadi yang suka maksa, yang asal selonong kayak pencuri. Roh Kudus dengan sabar dan dengan setia mengetuk pintu hati kita sampai kita mau buka buat Roh Kudus bisa masuk dalam hati kita. Nah, yuk Kak Kesha mau ajak agent semua untuk buka hati kita, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita dan biarkan Roh Kudus berkarya. Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Karena tadi Kak Kesha bilang kita tuh gak bisa kalau tanpa Roh Kudus. Kita ini perlu Roh Kudus untuk mengarahkan jalan kita, untuk menuntun jalan kita di dalam kebenaran. Nah, agent semua mau undang Roh Kudus masuk dalam hatinya masing-masing? Mau ya? Kalau gitu yuk kita mau sama-sama berdoa. Ikutin Kak Kesha berdoa ya. Lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat Roh Kudus yang sudah Engkau kirimkan buat kami. Kami sungguh mengucap syukur. Kami memiliki Tuhan yang sangat baik, yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Roh Kudus, saat ini kami mau buka hati kami mau undang Engkau masuk dalam hati kami dan tinggal dalam hati kami untuk selama-lamanya. Karena kami perlu Engkau, kami butuh Engkau, kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau. Roh Kudus terus tuntun kami ya, berjalan dalam kebenaran-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Yang sertai kami ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sekarang waktunya kita untuk aktivitas. Aktivitas hari ini kita mau membantu para murid mencari jalan kembali ke Yerusalem. Nanti agent semua bisa cari jalan buat para murid bisa kembali ke Yerusalem ya. Nanti aktivitasnya bisa di screenshot, terus agent semua bisa cari jalan kembali ke Yerusalem. Oke, selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Wah, akhirnya ibadah agent minggu ini udah selesai loh. Jangan lupa ya, saksikan ibadah online agent minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.